Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi motor susah untuk nyala, guys. Kayaknya gara-gara tadi parkir agak nanjak, mungkin bahan bakarnya jadi tidak stabil. Tadi saya nge-record kameranya salah, ini juga sama karena kalau malam kayaknya agak terang kalau pakai kamera biasa. Yang siang saya salah, guys, harusnya pakai yang 0,5 biar agak terang. Ini juga lowbat sih, jadi saya paksain buat video. Tadi habis nonton PK, Mang Iping sama Abah Ican, sama Mang Iping Abah Ican versus JB sama Kajeril. Menang satu kali tim Mang Iping, ada 7 match. Situ ada solar, oli, saus, odol yang dilumurin ke semua badan, balsem GPU yang diituin ke badannya. Seru sih, guys. Saya tadi harusnya pulang jam 10-an, jadi saya ngeliat peta dulu. Big match katanya, emang seru sih, tapi emang poinnya dia sampai 900-an. 900.000 ya, bukan 900 poin, 900.000 poin. Memang kuat, guys, kalau dia bisa KJ, karena dia udah biasa main PK, PK barbar. Buat yang nggak tahu PK barbar itu, setahu saya itu ada lawan, misal Pangiting lawannya Jodo, dia main PK selama 5 menit. Kalau yang kalah mengerjakan sesuatu yang disetujui kedua belah pihak gitu. Nah, misalkan Mang Iping kalah, tapi sebelumnya biasanya dalam satu match itu, sebelum menentukan rulesnya atau peraturan yang akan dijalankan itu, main dulu satu match. Kalau enggak, bisa aja langsung challenge gitu, peraturannya apa, rulesnya apa. Dari sini misalkan belum mulai nih, oli dilumurin ke badan dari Abah Ican itu, dari Mang Iping misalkan BPU depan bagian dada kayak gitu, atau JB di bagian belakang, atau KJ mandu wipol, bisa dari kepala, bisa dari mulainya dari badan. Terus sih, guys, kalau misalkan apa namanya, poinnya tinggi, karena untuk mengerjakannya itu jadi effortnya tuh terasa kayak gitu. Tapi kalau misalkan poinnya kecil di bawah 10.000, pakai males juga sebagai host emang. Karena kalau JB sama KJ tuh udah biasa main TK barbar, guys, ya udah lama gitu. Jadi Mang Iping sama Abah Ican tuh harus nyari lawan yang benar gitu, karena bisa disebut nggak sebanding, karena kan dari penontonnya aja dia biasa penontonnya ngobrol kayak gitu-gitu. Jadi bukan PK barbar, tapi dia PK-nya ngobrol. Tapi bagus sih, sportif. Jadi nggak ada yang dendam, nggak ada yang sakit hati.
karena nanti kedepannya bakalan ada big match lagi kayak gitu. Menurut saya emang big match sih, karena kan dia emang dari Jawa Barat, mereka kan dari Sumatera, mungkin perwakilan kali ya, atau ini sih pendapat saya gitu. Semua orang kan berhak menilai. Tadi sempat tertunda pulangnya karena saya seru sih, mulai dari jam 9 malam. Jadi sempat melihat dulu karena kan penasaran ya, menghitung juga dia debut pertama langsung ke PK Barbar, salut sih. Karena kan odol yang dilamurin ke badan emang kalau misalkan baru belum dibilas tuh nggak akan kerasa, nanti kerasanya saat sudah dibilas, apalagi GPU balsam. Kalau misalkan Sumatera lebih parah-parah guys, ada yang kumur-kumur GPU, ada yang balsam di mulut selama match, selama 4 menit begitu. Tapi ya mungkin memang menjadi host seperti itu ya, profesinya seperti itu, dari udah lama juga. Yang kasihan itu kalau misalkan PK tapi dengan peraturan atau challenge tersebut, tapi dapatnya cuma 200 300 gitu. Jadi kurang semangat sebagai host juga, karena kan mereka juga ya realistis aja lah, mungkin dia emang nyari uangnya di situ dan dapat poin. Kalian bayangin aja guys, paus paus biasa itu kalau di roomnya JB itu ibaratnya receh gitu, karena nggak bisa ngangkat. Dia biasa poin 5.000 50.000 kayak gitu-gitu, karena dia host emang udah lama barbar. Tapi salut sama Abah Ican, karena apa, karena dia berani gitu nantangin JB, bukan nantangin ya, menerima tantangan mungkin. Karena kan dia secara basic dia kan cuma konten kreator aja di TikTok, bukan spesialis host untuk PK gitu. Kalau JB KJ itu dia spesialis untuk PK gitu. Jadi orang yang masuk room dia itu udah siap untuk ngegit, kalau ada bos-bosnya juga gitu, apalagi udah ketahuan. Oke guys, ini saya coba ngelihat ya guys pakai HP, karena kameranya tadi mati, mungkin bakalan jelek dari layarnya, dari tampilannya. Soalnya ini udah saya niatin guys buat bikin video, tadi logat saya buat apa, buat cek buat cas kasihan ini Mio, kita bareng dengan bapak-bapak Mio. Mungkin ini bapak-bapak udah biasa ya guys. Ya pulang sendiri dengan niatnya.
tadi kameranya kan tadinya lowbat, jadi pakai HP saya ini yang Android buat record video. Itu tinggal dikirim kalau mau diedit. Oh, gelap guys. Ini bakalan goyang-goyang ya guys, karena HP-nya juga bobotnya terlalu lumayan berat. Tadi pas masih di daerah Parung itu cuman record 9 menit guys. Saya nggak tahu ini sekarang bakalan record berapa menit, karena sudah dekat juga sampai rumah. Ini paling record cuman 5 menit atau 6 menit lah buat sampai rumah. Karena sudah dekat juga guys, nanti saya coba saya satuin gimana jadinya. Ini kamera Android, kamera HP saya. Tadi siang bermasalah juga, saya nggak lupa mencet yang 0,5 nya, jadi recordnya kurang bagus. Jadi cuma setengah ini aja nih record. Kadang kalau di jalan gelap kayak gini sering curiga guys, kayak di sana ada putih-putih inilah ya, tidak bisa dipungkiri ya, karena ini juga gelap. Tapi saya
positif thinking aja, mungkin itu daun pisang yang terlontar cahaya. Ya intinya jangan takut guys. Karena yang kayak gitu membuat yang kayak gitu muncul itu, banyak yang bilang karena diri kita sendiri itu takut, jadi mungkin aja bisa muncul yang seperti itu. Sampai sini aja guys, karena saya sebentar lagi sampai rumah. Oke, saya akhiri saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.